Dan waktu itu pertama kali di Indonesia adalah bulan pertama langsung dapat revenue 300 juta waktu itu Mas. Jadi kayak Bulan pertama, kayak misalkan terjebak judi online gitu kan, terus ngaruhnya nanti ke pinjaman online tuh, oh iya. ya kan. Apa yang membuat Mas Dauhan itu punya motivasi tinggi buat berbisnis gitu? Sehari dapat langsung 300-200 ribu itu udah gampang Sehari? banget lah. Tapi kalau menurut saya itu kerja kantoran itu tuh udah gak make sense di zaman ini sih. Wih sedap. Kayak Mulai affiliate, yes, dapat uang, ya uangnya reinvest ke diri sendiri. diri sendiri. Iya bener. Itu untuk modal bisnis selanjutnya, tapi Iya, bener. bukan bentuknya uang, Iya tapi bener. bentuknya skill gitu ya. Bener. Master Talks by Ocademy. Oke, balik lagi di Ocademy Master Talk. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu pebisnis dropship juga, masih muda, omsetnya gede. Langsung aja kita sambut Mas Dauhan. Thank you Mas sudah datang ke sini hari ini. Halo Mas Haji. Halo semuanya. Thank you. Nah, Mas Dauhan itu kan salah satu alumni Ocademy Immerse Club ya. Iya benar. Jadi di Ocademy kan ada edukasi private mentoring gitu ya, ngajarin caranya bisnis dropship Benar. gitu ya. Nah, Mas Dauhan salah satu alumninya. Berarti sekarang bisnis dropshipnya masih jalan apa udah berhenti nih Mas? Masih jalan dong Mas. Masih jalan ya? Kayak masih gurih dong. Masih gurih? Masih gurih dong soalnya. Jangan percaya deh sama orang yang bilang dropship mati gitu kayak. Gak bener ya? Nggak bener. Itu mereka nggak bisa aja cara mainnya. Nggak ngerti aja ya? Iya. Makanya belajar dulu gitu. Tapi kenapa Mas Dauhan pengen belajar dropship sih di awal itu? Kenapa belajar dropship? Karena menurut aku itu bisnis yang barrier to entry-nya tuh paling rendah Mas. Barrier kayak- to entry-nya paling rendah. Oke. Ya jadi kayak sesimpel kita bisa mulai hari ini, profit hari ini pun juga bisa gitu Mas. Karena kayak kita nggak butuh buat PT dulu, kita nggak butuh ciptain produk, kita nggak butuh buat hal-hal lain lah yang istilahnya takes time kayak seminggu, sebulan, 3 bulan. Tapi kayak sesimpel tinggal, oke, kita cari produk, Oke. terus kita buat video. Yang mana videonya itu pun kalau misalnya kita testing, menurut aku nggak usah kita buat video sendiri. Kita bisa ambil dari beberapa video yang ada di sosial media, kita campur jadiin klip kita sendiri gitu. Terus tinggal kita setup di landing page, simple landing page aja ya, yang bahkan itu kalau dari Ocademy Order Online udah ada template ya, itu kayak jadi bisa buat secepat mungkin, dan tinggal jalanin iklan kayak dan hari itu udah tahu nih bisa profit atau enggak gitu. Jadi kayak sebenarnya simple banget sih Mas, makanya aku pilih bisnis dropship ini karena pertama kayak yaudah fasenya simple, cepat, dan juga bisa dapat untungnya lumayan lah gitu sih. Tadi barrier to entry. Barrier to entry-nya sangat-sangat Rendah. rendah gitu ya. Iya. Bahkan hari ini jualan udah bisa profit. Iya benar, tapi harus tahu caranya dong. Harus tahu tentunya. caranya Maksudnya dulu. kayak ini bukan berarti untuk semua orang ya. Kayak misalnya belum pernah tahu Facebook Ads nih, belum pernah tahu cari produk nih, belum pernah buat video nih. Nah itu pasti kayak ya beda lah konteksnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah ada skill dasar dari semua itu tuh kayak sesimpel ada yang nge-mentorin nih, terus jalanin bisnis dropship, hari itu juga udah bisa dapat profit ya. Walaupun pada intinya kan masih belum signifikan ya, tapi istilahnya dapat profit itu udah bisa gitu. Kayak sehari dapat langsung 300-200 ribu itu udah gampang banget lah. Iya. Kalau di hari testing pertama ya buat siapa aja gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya kenal bisnis dropship ini dari mana Mas? Oke, sebenarnya tuh aku tahu bisnis dropship ini tuh awalnya di tahun waktu 2021 kalau nggak salah. Itu tuh waktu ya COVID akhir gitulah. Itu taunya jelas dari internet sih Mas, kayak dari YouTube gitu. Tapi awalnya bukan dari dropship Indonesia. Awalnya tertariknya adalah sama dropship dari orang-orang di US, di Eropa. Oh, di luar negeri bahkan. Iya benar. Jadi kayak pertama tuh dulu ya saya mungkin kayak dulu waktu apa ya masih lebih muda lah, masih terlalu mikirnya kayak yaudah berarti kuliah terus kerja korporat dan lain-lain. Terlalu agak nyepelein jualan gitu. Terus ternyata melihat orang-orang di luar negeri yang umurnya masih 18 tahun, 16 tahun. Nah, itu orangnya real dan mereka dapat uang gede dari dropship itu tuh ada gitu Mas. Itu nyata dan itu kayak oke, kayaknya menarik di sana deh. Dan dulu itu kayak istilahnya buat apa ya? Mereka itu buat aku penasaran terus mikir kayaknya kalau mereka bisa, aku juga bisa deh. Kita sama-sama manusia punya waktu 24 jam. Ya mungkin makannya beda, sana roti sini nasi, tapi ya sama aja lah ya. Bisa tetap hidup ya. Iya, bisa tetap hidup. Intinya kayak kita manusia harusnya dia bisa, aku juga bisa gitu. Makanya kayak oke, kayak bisnis ini
barrier to entry-nya rendah, bisa making a good money, jadi kayak bisa quick start sebelum mulai ke dunia bisnis yang lebih kompleks lainnya gitu sih. Ya, tapi saya penasarannya tuh masih muda, udah pengen nyari duit sendiri, Iya. jadi duit tambahan atau Iya. penghasilan yang lebih besar lah gitu ya. Oh iya. Eh, Petnya itu bukan kerja corporate gitu ya. Kenapa tuh Iya Mas? sih Mas. Ya karena mungkin not to offend semuanya, tapi kalau menurut saya itu kerja kantoran itu tuh udah gak make sense di zaman ini sih. Wih sedap. Kayak gimana ya istilahnya, kita mungkin hitung-hitungan aja deh kayak Oke. jenjang karir, Penghasilannya mungkin ya. penghasilan bahkan Oke. sekarang kayak hampir semua lulusan kuliah itu tuh dimulai dari UMR, kecuali yang MT ya dan di perusahaan gede. Oke. Itu beda konteks dan cara masuknya nggak semua orang pun bisa. Let's say yang semua orang bisa tuh biasanya rata-rata mulai dari UMR dulu. Ya. Dan itu pun dari awal mereka nggak langsung karyawan tetap, pasti rata-rata kontrak, kecuali pemerintahan atau yang lain juga ya. Oke. Nah, dan juga dari UMR mungkin let's say UMR paling tinggi di Jakarta Karawang terus sekitar 5 jutaan, naik lagi. Itu tuh paling berapa sih buat dapat 2 digit harus di umur sekitar berapa tahun? Udah nanti udah agak tua gitu, kayak kurang make sense aja sih Mas, di mana sekarang harga rumah mahal, terus harga bahan pokok nggak menentu, yang mana terus sekarang kayak perubahan zaman tuh cepet banget. Bisa jadi nanti ada COVID baru atau apa. Atau ada wabah atau apa ada gitu. wabah apa itu kan kayak masih nggak ketebak ya Mas. Ya. Jadi kayak makanya kayak kalau kerja kayak gini doang nggak make sense deh. Jadi makanya karena waktu itu istilahnya lihat ada dropship dan orang luar itu bisa, yang anak-anak lebih muda itu bisa. Terus ya saya penasaran aja, di sisi lain kayak ada dorongan, korporat gak make sense. Terus kayak istilahnya kalau mau masuk jadi karyawan tetap pun sekarang istilahnya agak susah lah jalur-jalurnya gitu Mas. Jadi makanya menurut saya dropship adalah awalan bisnis yang bagus lah. Suatu batu loncatan yang bagus untuk masuk ke dunia bisnis. Oke. Sebelum mungkin nanti jadi mulai bikin brand atau produksi sendiri atau yang lain. At least hal pertama yang paling penting dari suatu bisnis atau perusahaan menurut aku itu adalah sales. Dan dari penjual dan untuk belajar sales itu kita bisa belajar di dropship awalnya. Karena langsung jualan gitu. Iya, karena langsung jualan, kita nggak mikir produk, kita cari produk yang bagus, nanti kita jual, kita ambil margin sendiri dan kita buat copywriting sendiri, dan itu kayak istilahnya melatih banget lah buat pemahaman kita ke bisnis dalam jangka panjangnya lah. Itu sih Mas dorongannya. Nah, kalau ngelihat fenomena saat ini gitu ya, anak-anak muda itu kan kita punya generasi emas gitu nanti 2045 dan lain-lain itulah. Jadi sebenarnya potensi anak-anak muda ini bakalan banyak banget, tapi di satu sisi kita ngelihat ada hal-hal negatifnya juga gitu. Kayak misalkan terjebak judi online gitu kan, terus ngaruhnya nanti ke pinjaman online tuh. Oh iya. Ya kan. Apa yang membuat Mas Dauhan itu punya motivasi tinggi buat berbisnis gitu? Oke Mas, jadi kayak istilahnya motivasi tinggi buat berbisnis ya. Mungkin pakai analogi bisa ya Mas. Oke. Kayak istilahnya mungkin ini aku ambil kutipan dari seseorang. Analoginya menurutku bagus sih. Karena kalau ngomongin motivasi itu istilahnya aku adalah seorang kijang yang ada di mulut singa. Gimana bisa aku nggak termotivasi untuk lari dan bekerja lebih keras? Jadi kayak kita tuh di ujung kematian, kayak istilahnya hampir dimakan singa. Oke. Tapi kita kalau gak termotivasi buat lepas dari itu ya pasti bakal mati kan. Oke. Nah itu analogi yang aku pakai, istilahnya kayak udah kalau motivasi itu adalah dorongan dari kayak urgensiku sendiri. Pertama kayak istilahnya mungkin aku bisa dibilang bukan dari orang yang berprivilege. Mungkin orang lain sebelum masuk ke dalam itu nanti orangnya lain bakal ngira kayak wah ini orang yang berprivilege nih makanya berani mulai bisnis. Jadi kayak nggak kalau misalnya gagal bisa coba lagi minta orang tua. Itu justru enggak. Terus salah satu dorongannya adalah karena waktu COVID saya tuh nggak dikasih uang saku sama sekali. Jadi sebenarnya dorongannya. Iya, jadi pertama dari itu dulu kayak istilahnya mau diajak teman ke kafe nih kayak nolak gitu, karena nolaknya tuh gitu. karena gak ada duit aja gitu. Jadi pertama dari itu juga istilahnya, dan mikir deh kalau misalnya waktu itu gak bisa jajan, terus gimana caranya adalah cari duit. Cari duit caranya gimana? Pertama kerja, terus bisnis, terus mungkin dari hal lain. Itu makanya kayak saya mencari hal yang paling tepat sama kondisi saya saat itu. Mulai dari skill set, pengetahuan dan lain-lain. Dan salah satunya dropship. Tapi sebelum dropship sebenarnya saya di affiliate dulu sih Mas. Pernah bisnis affiliate marketing. Iya, affiliate marketing. Oke, ngejualin produk orang juga berarti. Iya, karena sebenarnya itu lebih menurut saya lebih lebih mudah mulai dari dropship, tapi kan
dalam itu cuma buat istilahnya modal awal juga ya, modal awal aja ya. Jadi kayak nggak making a good money, cuma kayak istilahnya uang yang cukup lah buat istilahnya reinvest ke diri sendiri, buat beli edukasi, buat cari mentor, sama buat testing gitu sih Mas. Jadi kayak motivasinya pertama dari tadi awalnya itu sih kayak ya aku bukan dari orang berprivilege dan aku salah satu motivasi dan cita-citanya adalah ya mengangkat derajat keluarga aja gitu. Siap. Dan apa ya istilahnya menurut aku udah dikasih gambaran sama yang kuasa istilah dari internet tadi tuh. Nggak mungkin randomly tiba-tiba di internet kenapa nih tiba-tiba yang keluar dropship terus kenapa tiba-tiba kepikiran gitu kan. Menurut aku itu suatu berkat sih. Jadi kayak istilahnya berarti kayaknya aku diarahin buat mulai ini dan buat fokus di sini, serius di sini dan buat membantu mengangkat derajat keluarga. Istilahnya itu salah satu motivasi juga sih. Nah itu tadi Mas Dohan keren banget. Mulai affiliate, dapat uang, uangnya reinvest ke diri sendiri. Iya benar. Itu untuk modal bisnis selanjutnya, tapi bukan bentuknya uang. Iya benar. Bentuknya skill gitu ya. Benar. Oke. Apa aja yang waktu itu Mas Dohan pelajari dengan reinvest itu? Ya sebenarnya reinvest tuh selain dari course yang ke hal teknis. Saya juga lebih ke baca buku agak banyak sih Mas. Kayak mulai buku Start with Why, terus The Lean Startup, terus Think Big, terus ada banyak lah bukunya lah. Mulai dari buku keuangan, terus buku fundamental dan mindset. Karena waktu itu saya mikirnya kayak kalau belajar teknis tuh sebenarnya di YouTube ada semua gitu kan. Kayak mau sekarang free knowledge lah, kayak edukasi tuh di YouTube semuanya gratis, kayak tutorial dari orang India juga banyak yang detail gitu. Walau masalah kita kompleks tuh pasti ada solusinya di YouTube lah. Jadi kayak jadi apa yang bakal membedakan aku sama orang-orang lain. Jadi menurut aku adalah salah satunya di fundamental. Makanya aku sangat suka di hal-hal semacam motivasi, terus buku, cara berpikir, desain berpikir dan lain-lain. Itu salah satunya reinvest di situ sih Mas. Jadi kayak istilahnya dengan belajar di situ aku punya knowledge lebih luas daripada orang-orang dengan teknis yang sama besok. Soalnya let's say kita main dropship nih, main Facebook Ads. Berarti kan istilahnya kita bersaing sama orang yang udah 10 tahun di bidangnya. Betul. Aku baru nih, terus aku bersaing sama orang yang 10 tahun di bidangnya. Terus orang yang udah 5 tahun, orang yang udah kerja sama sana sini gitu kan. Aku harus bersaing sama semua orang itu. Yang mana berarti artinya aku memposisikan diri aku nih di bawah. Aku mau ke atas yang mana saingannya itu banyak banget. Gimana cara aku bisa melebihi mereka? Nah, salah satunya adalah mungkin dari segi pembentukan mindset sama kayak punya goals yang clear sih. Itu reinvest di diri. Yang pertama ya dari kayak knowledge di buku. Terus selanjutnya di mentor sih Mas. Kayak dulu tuh butuh mentor berarti tetap ya? Iya butuh mentor. Kayak istilahnya kita tuh mentor waktu itu ya sebenarnya not that much sih. Kayak istilahnya cuma $250. Aku waktu awal dropship ke luar negeri dulu Mas. Sebelum ke Indo. Nah itu tuh ada salah satu grup harganya $250 yang mana bagiku waktu itu kalau misalnya harga segitu buat mulai belajar tuh agak mahal. Tapi pada akhirnya aku mikirnya kayak ya worth the price lah. Istilahnya kalau aku belajar dari dia itu istilahnya aku cari shortcut, cari jalan pintas lah. Jalan pintas di mana aku tahu dari cerita dari experience-nya dia, tools yang dia pakai apa, terus cara paling efektif main di market ini apa, terus buat apa yang jangan dilakuin dan apa yang harus dilakuin. Jadi kayak istilahnya jalan pintas aja sih di situ beli course-course kayak gitu Mas. Jadi kurang lebih kalau reinvestnya itu sih ya sama nanti juga ada reinvest buat modal awal lah. Tapi kayak gak melulu reinvest dari affiliate terus di reinvest uangnya dikumpulin terus semua langsung dijalanin diputerin di bisnis gitu. Kan pada akhirnya muterin juga otak kita gitu kan. Dan kayak istilahnya ini mungkin kayak saya agak kayak gak suka sih sama pernyataan general orang-orang. Karena kayak wah mau mulai bisnis tapi nggak ada modal gitu kan. Nah sekarang kadang tuh saya tuh kayak gemes gitu sama orangnya. Kayak aku pengen nembak orangnya gitu kayak aku kasih 1 miliar kamu kembali 5% setahun bisa nggak mau bisnis gitu. Orangnya pasti nggak bisa jawab gitu Mas. Aku udah ngetes itu ke beberapa orang gitu. Padahal taruh aja di deposito. Iya. Iya. Jadi kayak istilahnya mereka tuh wah nggak ada modal. Tapi kalau mereka mereka kalau ditembak nih ada modal aku kasih modal kamu puterin di bisnis tapi ya kita ada kerjasama kamu kasih return ke aku dalam 1 tahun nih 1 tahun tuh agak panjang loh. Itu misal 5% aja tuh bisa nggak? Orangnya pasti kayak aduh kayak bingung nggak tahu gitu takut gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya pada akhirnya modal yang paling penting menurut aku bukan kayak dari uang. Uang tuh juga penting buat modal muter bisnis karena ya kita kan di situ memutarkan uang ya, bukan cuma bertukar skill dan tapi di sisi lain skill, ilmu pengetahuan itu juga yang penting sih. Oke. Ini sorry umurnya berapa Mas? Berapa ya? Boleh tahu nggak? Oh
2001 berapa? April 2001 23. 23 tahun. Mudah-mudahan semua anak muda kayak Mas Dewan gitu ya. Jangan deh Mas, nanti banyak kompetitor. Jadi banyak kompetisi ya. Iya, karena nggak semua orang bisa menang nih motivasi nih. Iya. Tapi waduh, jarang banget loh, maksudnya anak-anak muda tuh punya pikiran yang jauh ke depan, visioner gitu ya. Dia menginvest apa yang dia dapat ke dirinya lagi gitu kan. Karena ada banyak yang bilang investasi paling besar itu leher ke atas gitu kan katanya bener. ya. Nah tapi kalau Mas Dohan sendiri sesudah tahu bisnis dropship, kan butuh technical skill yang lain tuh ya. Iya. Akhirnya ketemu Academy Immerse Club kemarin ya. Iya benar. Nah kira-kira apa aja yang Mas Dohan dapetin dari mentoring itu? Terus sampai saat ini apakah ilmunya masih dipakai, bermanfaat, atau sebenarnya masih kurang nih nyari ilmu yang lain lagi? Oke Mas, jadi mungkin aku kasih background dulu waktu alasan aku ikut di Academy Immerse Club ya Mas. Oke. Jadi mungkin sebelum dropship di Indonesia, kalau sekarang kan aku dropship di Indonesia ya. Oke. Sebelumnya itu aku dropship di market US sama Eropa, yang mana pada akhirnya berhenti waktu itu setelah payment processor kena banned gitu. Jadi kayak udah buat company baru dan lain-lain dan masih nggak bisa jalan gitu. Dan pada akhirnya oke lah, daripada maksain di sana terus, cobalah iseng di Indonesia gitu. Istilahnya kita udah punya knowledge-nya dari luar, caranya ngiklan, cari produk, terus cara buat landing page, website yang high converting, terus iklan yang paling oke gimana strukturnya, itu udah ada ilmunya sebelumnya. Yaudah akhirnya dari luar itu pindah ke Indonesia. Itu awalnya di bulan Desember 2023 kemarin. Baru 6-7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Iya, itu pertama kali di Indonesia. Dan waktu itu pertama kali di Indonesia adalah bulan pertama langsung dapat revenue 300 juta waktu itu Mas. Jadi kayak bulan pertama masuk ke Indonesia. Itu kayak istilahnya not that much tapi a good start lah menurut aku Mas. Jadi kayak it's pretty much sebenarnya Mas. relatif Mas. Maksudnya Relatif, oke. Bagi Hartono bersaudara mungkin enggak ya. jadi kayak itu kalau di menurut aku itu a good start. Tapi di sisi lain hal yang paling aneh adalah dengan revenue segede itu profit bersihnya cuma 15 juta. Itu kayak nangis sih. Itu cuma 5% gitu Mas. Jadi aku malah waktu itu mikirnya ini dropship apa affiliate sih ya. Kayak what? Tapi di breakdown lagi setelah itu. Nah iya, jadi akhirnya di breakdown lagi ternyata kan ada hal yang membedakan dropship di Indo dan di luar. Yang mana waktu itu mungkin kayak istilahnya aku tahu secara generalnya, tapi ilmu di dalamnya masih kurang begitu mempelajari, dan aku humble enough buat belajar ke orang lain lah selalu. Dan yang hal yang paling membuat aku kaget dari dropship di Indonesia adalah di sistem COD aja sih Mas. Karena di luar negeri nggak ada tuh COD ada. Gini kan. Orang luar negeri kayak orang beli kan pakai kartu kredit gitu kan ya. Jadi kayak kartu kredit transfer juga nggak ada. Nggak ada gitu, langsung uangnya masuk ke prosesor gitu kan. Jadi kayak ya udah kita tinggal puterinya gampang, kayak sales gini, ya udah berarti yang masuk segini. Sedangkan kalau di dropship COD itu kan ada beberapa masalah, kayak misalnya retur, masalah di kurir, terus masalah paket hilang, atau beberapa masalah lain lah, kayak terus customer udah pesen tapi gak konfirmasi lagi. Jadi kayak itu tuh kayak ternyata orang Indonesia gini ya. Challenge kayak gitu. Iya, itu ada challenge baru. Nah, dan pada akhirnya waktu di Januari kebetulan lewat tuh iklan dari Immerse batch 1 ya waktu itu pertama ya. Batch pertama, dan itu waktu itu ada offernya kayak teknik mengurangi RTS, terus ada produk winning di Indonesia, terus CS closing dan lain-lain, yang menurut aku itu ilmu yang belum aku pelajari lah. Dan aku rasa Academy ini bagian dari order online, yang mana salah satu platform yang terbesar di Indonesia lah, dan menurutku itu kayak yang harusnya paham banget tentang dunianya lah. Menurut aku waktu itu di batch 1 Academy Immerse Club itu udah cocok sih sama kebutuhan aku sih. Karena waktu itu aku nggak butuh diajarin dari awal, tapi aku butuh diajarin buat istilahnya bisa berkompetisi di dropship Indonesia lah. Kayak mulai dari ya tadi RTS, mulai literature, closing dari CS-nya gimana, terus dari ya riset produknya orang Indo tuh gimana, harga jualnya berapa. Waktu itu kan sebenarnya aku asal nembak aja ya. Tapi dengan ini kayak istilahnya asumsiku yang aku pakai sebelumnya itu tuh berarti terjawab, yang mana yang benar yang mana yang salah, terus ada dapat beberapa teknik baru. Dan yang mungkin teknik baru yang waktu itu yang istilahnya diajarin sampai detail yang aku terapin sampai sekarang tuh tentang Bitcap sih. Bitcap. Iya, Bitcap di Facebook ya? Ads sih, di teknik itu sih.
Jadi kan istilahnya oke diajari Bitcaps karena apa ya bisa kontrol cost kita gitu ya. Sebenarnya waktu itu aku udah ada awareness sih Mas, kayak misalnya kayak Bitcaps itu bagus di Facebook Ads. Aku lihat dari Twitter dan lain-lain lah dari orang-orang yang dropship luar tuh pada pakai Bitcaps dan cost cap. Tapi ternyata di dalam sini juga diajarin, ya udah makanya aku belajar di sini dan masih aku terapin sampai sekarang gitu sih Mas. Jadi kalau dibilang useful membantu juga. Tapi kalau misalnya waktu itu sih misalnya saya masih newbie banget nih, baru terus langsung nyemplung di situ tuh kayak wah bakalan susah ngikutin. Agak outzone ya. Iya, susah ngikutinnya karena apa namanya? Lebih cocok buat orang yang udah at least sudah nyemplung tapi kayak masih menemui beberapa kegagalan. Oke. Nah, terus mau mencari langkah ke yang mungkin bisa dibilang yang paling tepat di market lah saat ini. Nah, itu bisa ikut ke Academy E-Mars Club. Tapi waktu itu batch 1 ya. Sekarang masih ada gak sih, Mas? Sekarang udah batch 3 mau dibuka batch 4 sih. Oke, dibuka batch 4 ya. Tapi mungkin batch 4-nya yang Google Ads ya. Google Ads ya. Oke, baru tuh. Baru lagi. Ikut lagi kali ya. Gas. Master Talks by Academy.